صل وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى منواصر الحبيب عمر وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: فأما صوم التطوع فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة كصيام 6 أيام من Syawal ba'da Ramadan. Nah, di sini kita setelah membahas adab-adab dalam melaksanakan puasa, diteruskan pembahasan kita tentang shaumut tatawwu', yaitu puasa tatawwu'. Kalau antum dengar kata tatawwu' artinya puasa sunnah, mustahabbah, tatawwu', muraghab fi, arti sunnah semua tuh. Kata sunnah sebenarnya banyak, cuman yang umum dikenal oleh masyarakat, oleh orang awam itu kata sunnah. Sebenarnya tatawwu' juga artinya sunnah, mustahabbah arti juga sunnah, muraghab fi arti juga sunnah, banyak arti sunnah. Fa amma shaumat tatawwu', adapun puasa sunnah, fa'lam anna istihbab as-shaum yata'akkad fil ayyamil fadilah, ketahuilah bahwa puasa sunnah itu keutamaannya berkaitan dengan hari-hari mulia. Jadi puasa sunnah itu utama tergantung harinya. Beda dengan puasa wajib. Puasa Ramadan itu di bulan Ramadan sebulan penuh, puasa Ramadan itu wajib. Puasa qadha Ramadan itu nggak terikat dengan hari. Kapanpun kita puasa, wajib dan pahalanya juga besar. Cuman kalau pahala sunnah itu umumnya terikat dengan apa? Dengan hari. Ada hari-hari mulia, maka puasanya juga mulia. Maka dikatakan, fa'lam, ketahuilah, anna sesungguhnya istihbab as-shaum, disunnahkan puasa, yata'akkad, sangat dianjurkan, fil ayyamil fadilah, di hari-hari yang mulia. Jadi puasa sunnah itu, kenapa dikatakan ini puasa sunnah? Karena terikat dengan hari. Semua puasa sunnah itu terikat dengan hari. Itu kalau mau puasa sunnah biasa saya mau puasa sunnah hari Kamis atau hari Jumat, hari Jumat dan Sabtu. Itu harinya hari baik melalui sunnah Nabi. Nggak ada riwayat. Yang ada cuma Senin Kamis. Maka kalau antum puasa Jumat Sabtu, sunnah nggak sunnah. Cuman sunnahnya nggak lebih bagus daripada hari-hari yang apa? Yang sudah ditentuin. Ada hari-hari emang ditentuin puasa sunnah, itu pahalanya besar. Kalau di hari-hari yang nggak ditentuin, tetap dapat pahala, tapi nggak sebesar yang ditentukan oleh syariat. Wa fawaidul ayyam, wa fawadilul ayyam, dan dikatakan bahwa puasa sunnah lebih diutamakan, lebih disunahkan di hari-hari yang mulia. Ada yang terulang hari mulianya setiap tahun. Seperti kata di sini 6 ayyam min Syawal, seperti puasa 6 hari Syawal. Itu diutamakan karena hadis Nabinya ada. Kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dari Syawal,
maka seakan-akan dapat pahala puasa setahun penuh dia. Jadi dapat pahala setahun penuh puasa. Subhanallah ya. Puasa Ramadan 30 atau 29 tergantung hilal, ditambah 6 Syawal. 6 Syawal ini bagusnya langsung mutasil atau boleh munfasil. Tahu mutasil nggak? Langsung gitu ya. Dari hari kedua Syawal, hari pertama nggak boleh. Hari pertama Syawal nggak boleh puasa, dosa. Karena hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dosa puasa. Nggak boleh. Karena disebut hari raya, hari makan dan minum. Hari kedua Syawal, nah itu dimulai tuh. Puasa sunnah Syawal. 6 hari aja dari bulan Syawal. Boleh langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari. Atau boleh juga apa? Pisah-pisah. Hari kedua Syawal puasa. Hari kelima Syawal puasa lagi. Sampai 6 kali puasa di bulan Syawal. Cuman yang bagus yang mana? Yang berurut. Dia puasa dari hari kedua Syawal tuh berurut sampai 6 hari, itu lebih afdal. Cuman di Indonesia sulit diterapin. Yang ada keluarga salah paham. Ente lebaran ke rumah keluarga udah siapin apa ya? Ketupat, udah dimasakin macam-macam. Ayo makan, puasa saya. Gimana kecewanya tuh orang tuh? Udah masakin juga, udah dipotongin tuh ketupat, pakai bilang puasa lagi. Ada-ada aja nih orang nih. Nah, yang ada salah paham. Maka di Indonesia nggak ada salahnya ditunda. Setelah lebaran tuh, kan biasa hari-hari pertama lebaran sampai 4 hari ya, itu masih agak apa? Sibuk tuh, muter-muter. Nah, hari kelima mulai puasa deh. Nggak ada ganggu soalnya kan, lagi pulang nggak ada yang sakit hati. Beda kalau puasa qadha, ente di bulan Ramadan nggak puasa sengaja. Sengaja nggak puasa, dosa nggak? Dosa. Setelah Ramadan wajib diqadha nggak? Wajib. Itu wajib diqadha setelah hari raya Idul Fitri langsung. Berarti hari kedua Syawal langsung wajib qadha, nggak boleh ditunda. Kenapa wajib qadha langsung? Karena kagak puasa sengaja. Orang yang nggak puasa sengaja, nggak ada sebab, bukan karena sakit atau lain sebagainya, maka dia dosa. Masuk hari kedua, Idul Fitri, dia wajib qadha, nggak boleh ditunda. Sebagai hukuman. Beda kalau dia nggak puasa Ramadan, kenapa? Sakit. Udah, wajib qadha nggak sakit? Wajib tetap ya, cuman qadhanya bisa kapan aja. Kenapa boleh kapan aja? Karena dia nggak puasa ada alasan. Yang nggak puasa nggak ada alasan wajib qadha langsung setelah hari pertama Syawal. Artinya hari keduanya. Sama dengan sholat. Antum nggak sholat karena ketiduran. Bangun-bangun kesiangan sholat subuh. Kapan wajib diqadha? Kapan aja. Kapan kita sempat diqadha. Cuman kalau antum nggak sholat subuh sengaja nggak sholat subuh, malas ntar aja, tidur aja deh. Begitu bangun tidur, langsung wajib diqadha. Nggak boleh ditunda. Kenapa? Karena antum meninggalkannya sengaja. Khawatir, itu kan dosa. Khawatir kalau nggak ada umur, antum sama saja mati kagak sholat, ninggalin sholat. Kalau antum nggak ada umur setelah puasa, antum sama saja meninggalkan dosa, kagak puasa. Seperti itu ya. Cuman kalau puasa sunnah, maka bagus sih kalau 6 Syawal itu langsung syarat, arti sekaligus hari kedua Syawal. Cuman kalau nggak bisa, kapan saja, yang penting di bulan Syawal ya. Boleh dipisah-pisah hari, boleh. Nggak harus sekaligus. Cuman bagusnya sekaligus. Kenapa? Kenapa bagusnya sekaligus setelah hari kedua Syawal? Bukan hanya tertib doang, karena kita dekat dengan Ramadan. Artinya hawa Ramadan apa? Masih ada. Biasanya kalau setelah seminggu baru mau puasa, males tuh. Udah habis makan ketupat, makan kue kan. Setelah seminggu, yuk puasa Syawal. Malas pasti. Setan mau mulai ngebisikin, udah deh, kan gak wajib. Nah gitu. Makanya kalau habis Id langsung, hawa Ramadan masih ada. Sehingga nggak terlalu berat untuk apa? Untuk puasa. Tapi ingat, lihat situasi. Kalau antum di awal-awal lebaran, saudara antum nih biasanya sering salah paham. Disediakan sesuatu, nggak dimakan, nggak diminum, salah paham, maka jangan puasa. Puasa nanti setelah seminggu lebaran atau 10 hari lebaran, nggak apa-apa. Pokoknya kapanpun puasa di bulan Syawal, 6 hari. Wa qasiyami yaumi Arafah.
Dan juga seperti yang terulang setiap tahunnya puasa sunnah yang dianjurkan sangat, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah itu berapa Dzulhijjah itu? 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah di Mekah atau di sini? 9 Dzulhijjah di Mekah kan wukuf Arafah. 9 Dzulhijjah di sono kita puasa, apa beda 9 Dzulhijjahnya? 9 Dzulhijjah itu beda. Nggak harus ngikutin Mekah. Kalau di Indonesia dilihat hilalnya tanggal 1 Dzulhijjah hari sekian, maka kita hitung 9 hari ke depan. Seandainya pas 9 hari, 9 Dzulhijjah di sini, di sono wukuf Arafah sudah lewat, tetap aja kita dianggapnya apa? Puasa Arafah. Nggak ada hubungannya sama Mekah. Kenapa nggak ada hubungannya? Karena beda terbenam dan terbit matahari. Justru kita duluan. Kita jam 6, di Mekah jam 2 malam. Kita jam 6 pagi. Sehingga nggak mungkin bisa sama. Sedangkan penetapan bulan 1 Hijriah itu harus ngelihat hilal. Jadi tetap lihat hilal. Makanya kan tahun kemarin nih, kita puasa Arafah itu, Arafah sudah lewat. Pas kita puasa Arafah, Arafah sudah lewat. Nah, sudah lewat satu hari. Benar nggak? Benar. Karena kita ngeliat hilal. Seperti itu. Kemudian, kasiyamu sitta ayyam min syawal wa sawma Arafah wa sawma Ashura. Dan juga di antara puasa yang terulang setiap tahun, yaitu puasa Ashura. Apa itu Ashura? 10 Muharram. Gimana cerita itu 10 Muharram? Ana mau tanya, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, ada puasa yang diwajibkan nggak? Sebelum turun kewajiban puasa Ramadan, orang Islam ada kewajiban puasa nggak? Ada nggak? Ada. Puasa apa? 10 Muharram. Ya, 10 Muharram itu sudah ada. Nabi diwajibkan puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriyah. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai Madinah setahun kemudian, arti tahun kedua, baru Allah wajibin puasa Ramadan. Sebelumnya, tahun pertama Hijriah, itu Nabi puasa Ashura. 10 Muharram. Dari mana? Nabi pas sampai Madinah, ngelihat orang Yahudi di Madinah puasa 10 Muharram. Maka orang Yahudi itu 10 Muharram puasa. Nabi nanya, kenapa kalian puasa itu? Kata orang Yahudi, kami puasa 10 Muharram, karena pada hari ini Nabi Musa selamat Fir'aun ditenggelamkan. Oke, kalau antum ditanya sama orang, kapan Fir'aun ditenggelamkan? 10 Muharram. Nabi Musa selamat 10 Muharram. Maka kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa. Dengan cara kita puasa. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih utama, lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian, kata Nabi. Maka saat itu Nabi perintahin sahabat puasa 10 Muharram. Dan itu wajib. Begitu masuk Ramadan, arti masuk kewajiban Ramadan, wahyu turun kepada Nabi, maka puasa 10 Muharram ini jadi sunnah. Dari mana jadi sunnah? Karena Nabi bersabda, ketika masuk 10 Muharram, apakah puasa, apakah enggak? Kata Nabi, siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang tidak, silahkan. Berarti berubah jadi sunnah. Yang wajib puasa Ramadan. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya, ada gak kewajiban puasa sebelum Ramadan? Antum jawab ada. Puasa 10 Muharram atau disebut dengan Ashura. Apa arti Ashura? Ashura itu dari angka Asyrah, 10. Ya, kalau bahasa Arab angka 10 apa? Asyrah. Cuman karena dia dikaitkan dengan bulan disebutnya Ashura. Maksudnya Asyrah 10. 10 Muharram. Biasanya dimuliain sama orang-orang apa? Syiah. Bukan dimuliain, malah dijadikan hari kesedihan. Orang-orang Syiah itu 10 Muharram, Ashura, mereka bikin acara memukul dada, memukul punggung, bahkan ada yang memukul punggung pakai pedang. Iya, sampai berdarah-darah, sampai tulang belakangnya kelihatan. Menunjukkan kesedihan dia katanya, karena nggak bisa membela Sayyidina Husain. Imam Husain kan dibunuh 10 Muharram juga. Jadi mereka sedih. Kalau Karbala, karena yang kita dengar dari guru-guru kita, ternyata orang-orang Irak sedih begitu bukan karena mereka nggak bisa bela.
Cuman karena mereka punya nenek moyang terlibat dalam pembunuhan Imam Hussein. Sehingga anak cucu dibawa sedih. Nah, sedihnya mereka mukul diri. Mereka ngerasa kecewa dan ngerasa bersalah. Tapi sama orang Syiah dipelintir. Enggak, kita ini sedih karena nggak bisa bela. Bahkan nggak seperti itu. Bahkan dalam agama boleh nggak nyakitin diri? Haram, dosa besar. Jangankan mukul diri pakai pedang ya, nyubit diri sendiri kenceng nggak ada sebab, dosa. Itu nyubit diri sendiri gini, sakit nih, dosa. Kenapa dosa? Buat apa? Allah nggak nyuruh inti nyakitin diri, nggak boleh sama sekali. Orang sakit, pasrah aja dengan sakit yang nggak berobat, salah. Tetap aja berobat. Nggak, udah pasrah aja deh, kalau emang umur segini udah deh, nggak apa-apa mati. Nggak begitu juga. Allah nyuruh kita apa? Ikhtiar. Kalau tetap Allah panggil, emang itu namanya sakit untuk dia mati. Cuman kalau abang Allah kasih sehat, emang bukan buat dia mati. Allah lagi ngapus dosanya. Karena setiap orang sakit itu pengampunan dosa, ingat. Makanya dikatakan oleh ulama, Nabi itu senang dengan demam. Senang dengan penyakit demam. Kenapa? Orang ketika demam, dosa-dosa berguguran. Subhanallah ya. Semua atas apa? Itulah rahmat Allah. Sakit aja diampuni dosa. Subhanallah. Padahal sakit gara-gara sebab kita juga. Walaupun semua sakit memang dari Allah. Allah yang nentuin ya. Cuman asbab orang sakit apa? Diri kita sendiri. Salah makan jorok, sakit. Segitunya aja Allah hapus dosanya. Karena hamba-Ku ngerasa sakit di badannya, Aku hapus dosanya. Kurang baik apa itu Allah sama kita? Maka Allah itu apa? Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini wa asyru dzulhijjah, dan yang terulang setiap tahunnya juga adalah puasa 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama. Tapi nggak masuk hari raya ya, berarti dari hari pertama Dzulhijjah sampai 9. Dari pertama sampai 9 sampai Arafah, artinya dari mulai hari pertama sampai hari 9 yaitu Arafah, bukan 10 hari ya. Karena hari ke-10 apa? Lebaran. Karena hari 10 Lebaran, 10 Dzulhijjah apa? Lebaran Idul Adha. Boleh nggak puasa? Haram. Cuman dibilangnya 10 hari pertama. Maksudnya 9 ke bawah. Dari hari pertama Dzulhijjah sampai hari ke-9. Itu sunnah puasa. Kalau nggak bisa, ya udah ente fokus dengan puasa Arafah saja. Wal Muharram, dan juga 10 hari pertama Muharram sama. Dari hari 1 Muharram sampai hari ke-10 yaitu Asyura, itu juga sunnah. Cuman kalau nggak bisa, ya udah ente fokus dengan 10 Muharramnya. Wa ba'dhuha yatakarrar fi kulli sanah. Kenapa begitu digalakkan yang namanya puasa dalam Islam? Karena fawaidnya banyak, keutamaannya banyak. Cukup buat kita kemuliaan puasa itu. Kata Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, "Kullu amal bini Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bih." Setiap perbuatan anak Adam itu buat dirinya. Apa maksudnya buat dirinya? Ente salat, pahalanya Allah sudah tentuin. Tuh 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai sekian sampai 700 kali lipat. Maaf ya. Semua amal perbuatan dihitung dari 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Cuman satu-satunya ibadah yang pahalanya Allah sembunyikan apa? Puasa. Kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Ibadah lain untukmu, puasa untukku. Maksudnya gimana? Emang Allah butuh puasa kita? Bukan. Kata ulama, maksud puasa untukku, satu-satunya ibadah yang hanya diketahui oleh Allah cuman puasa. Itu depan orang pura-pura puasa bisa gak? Bisa, padahal kagak puasa. Di rumah minum ya, Coca-Cola habis liter, kopi dua ini depan orang puasa nih bisa. Yang tahu cuman Allah. Maka kata Allah, puasa untukku. Kalau sholat, ketahuan nanti sholat tapi kagak. Udah sholat, udah kapan sholat dari tadi duduk sini, ketahuan. Itu udah puasa, nggak ketahuan. Inti zakat, ketahuan. Udah zakat lo, udah di mana? Di musola. Nanya orang musola, si fulan zakat nggak? Belum tuh, belum ngantar, ketahuan. Satu-satunya ibadah yang nggak bisa diketahui adalah puasa. Maka kata Allah, itu untukku. Artinya cuma Allah yang tahu. Wa ana ajzi'u bih, aku akan berikan balasannya di hari kiamat.
Maka satu-satunya ibadah balasannya disembunyikan adalah puasa. Sampai-sampai kata Nabi, saking mulianya puasa, Allah ciptain pintu dalam surga namanya Rayyan. Pintu Rayyan namanya. Ini pintu buat siapa? Buat orang yang rajin puasa. Mereka nanti masuk surga dari pintu itu. Nah, ahli puasa masuk surga dari pintu itu, udah selesai mereka masuk, dikunci itu pintu, nggak dibuka lagi. Yang masuk hanya orang yang ahli puasa. Subhanallah tuh ya. Maka puasa itu luar biasa. Selama kita bisa puasa, lah puasa. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaum junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Puasa itu perisai, kata Nabi. Dari apa? Menjadi perisai buat seorang hamba dari api neraka. Buat ente ditutup dari api neraka itu puasa. Dinding buat penutup antum dari api neraka, puasa. Bahkan kalau ente mau sehat, puasa. Semua penyakit, ingat, semua penyakit yang ada di dunia ini, yang dibilang seumur hidup lah, yang dibilang bahaya lah, obatnya puasa. Ente boleh tanya sama dokter yang jujur, tapi dokter yang jujur, yang ditakut sama Allah. Satu-satunya obat yang paling ampuh buat manusia pasti bilang puasa. Yang jujur, yang takut sama Allah ya, yang bukan nyari fulus dan takut sama gelarnya, yang takut sama Allah, pasti bilang puasa. Maka dalam ilmu tip, ilmu kedokteran, orang kalau ada penyakit dikasih obat macam-macam nggak sembuh, pasti terakhir ngomong apa ya dokter? Puasa. Semua penyakit puasa sembuh. Ingat, kecuali apa? Kematian, itu mau puasa juga setiap hari kalau Allah bilang, emang umur itu segitu. Cuman semua penyakit obatnya puasa. Bahkan dikatakan sama seorang dokter, kanker aja, obatnya apa? Cuman kenapa banyak orang kena kanker jadi bahaya, jadi masalah? Masalah ada dua. Masalah pertama ngambil sampel, pas ditusuk, nyebar. Masalah kedua, kimia yang masuk, obat-obatan. Itu yang ngerusak dia. Cuman kalau ada waram itu arti bengkak, dokter curiga, ini kayaknya kanker nih. Kita ngambil sampel lah. Kita bilang, nggak usah dok, terus ente puasa, sembuh. Nggak ada penyakit nggak bisa disembuhkan. Kata Nabi begitu, likul lidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Illa al-maut, kecuali kematian nggak ada obatnya. Artinya semua penyakit ada obatnya. Obatnya apa? Famak, kalau kata orang Arab ya. Mulutmu kunci. Maksudnya kunci gimana? Jarang-jarang makan. Itu jarang-jarang makan, sehat. Bahkan ada seorang dokter bilang, mau gak Anda bersihin badan ente dari seluruh penyakit yang ada sekarang? Apa caranya? Puasa 36 jam. Boleh hanya minum air putih. Boleh minum air putih boleh. Selain air putih jangan. Kuat-kuatin kalau ente kuat. Kalau nggak kuat ya sudah jangan sampai segitu. Cuman kalau kuat sampai 36 jam bersih. Subhanallah tuh ya, dahsyatnya puasa. Makanya kenapa Nabi puasa dan senang dengan puasa? Sahabat senang puasa. Bahkan sahabat itu lebih sering makan cuma 1 sampai 3 korma. Angkat pedang perang di medan perang. Kok bisa kuat ya? Sahabat dan zaman tabi'in itu mereka berburu rusa dalam kondisi puasa perutnya. Nah gitu kalau nggak makan berapa jam? Udah panik kan? Waduh belum makan nih gue. Mereka nggak makan-makan itu bisa seharian. Cuma makan 3 biji korma. Nah itu, jadi puasa itu sangat bagus ya. Cuman untuk kita latih diri kita ya, sehari-hari belum bisa puasa, latih coba antara makan dengan makan kasih jarak 10 jam. Makan silakan makan sampai mendekati kenyang, jangan kenyang parah ya. Mendekati kenyang berhenti, makan lagi 10 jam atau lebih dari 10 jam. Sehat. Yang bikin kita sakit apa? Makanan. Apa buktinya? Anak mau tanya sama antum. Dosa pertama manusia apa? Dosa pertama yang dilakukan sama manusia apa? Makan. Dosa siapa? Nabi Adam. Nabi Adam pas diciptakan sama Allah, apa yang dilarang sama Allah? Jangan makan dari ini buah. Jangan makan makanan. Itu alat utama setan menghancurkan manusia secara lahir dan batin. Makanan. Maka jaga-jaga dan sering-sering puasa. Bukan arti harus puasa kayak dari mulai subuh sampai maghrib. Itu lebih bagus lagi sebenarnya. Kalau nggak bisa, ya puasa tadi. Kasih jarak antara makan dengan makan. Ya. Dokter nggak bisa disalahin. Dia belajar seperti itu. Orang sakit dikasih obat.
Cuman yang namanya kimia itu, mau itu menanya dokter manapun, namanya obat pasti ada efek samping, nggak mungkin kagak. Karena kimia. Satu-satunya obat nggak ada efek samping hanya puasa. Puasa nggak ada efek samping, justru bagus. Menghidupkan sel-sel apa? Yang bagus, sel-sel yang mati apa? Kebuang, subhanallah itu. Itu bisa, apa kalau bahasa ya apa? Di-upgrade ulang. Nah, gimana cara ngupgrade badan itu ulang? Puasa. Subhanallah ya. Dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lainnya, ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'ini Allah bihi. Ya Rasul, kasih aku satu amalan yang bermanfaat buat aku di sisi Allah. Apa ada amalan nggak yang bikin saya ini dapat manfaat pahala besar dari Allah? Apa kata Nabi? Alaika bisawm fa innahu la mathalalah. La mithlalah. Puasalah, tidak ada tandingan puasa itu, kata Nabi. Puasalah, tidak ada amalan yang bisa ditandingkan apa dengan bisa dibandingkan dengan puasa. Itu pahala yang besar, bahkan sehatnya juga dapat. Wa ba'dhuha yatakarrar fi kulli syahrin. Sebagian puasa sunnah itu terulang setiap bulan. Tadi kan setiap tahun tuh 6 hari Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Kemudian puasa Arafah. Kemudian puasa 10 Muharram. Kemudian puasa 10 hari pertama Dzul Hijjah, artinya dari mulai 1 sampai 9. 9 ini kan Arafah ya. 1 sampai 9. Kalau nggak bisa ya Arafah deh. Yang kelima, puasa 10 Muharram. Dari awal 1 Muharram sampai 10. Kalau nggak bisa ya udah, ente fokus dengan 10. 10 Muharram apa? Puasa Asyura. Cuman kalau bisa dari 1 lebih bagus. Kemudian ada puasa yang terulang setiap bulannya. Apa tuh puasa yang terulang setiap bulannya? Disunnahkan sangat, yaitu fi kulli syahrin, setiap bulan. Ka'awwalihi wa awsatihi wa akhirihi. Seperti puasa awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Atau yang biasa kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa hari putih. Itu sunnah. 13, 14, 15 Hijriyah. Bukan Masehi ya. Nanti jangan lihat tanggalan Masehi, cari tanggalan Hijri. Nah, pakai aplikasi ada tuh ya. Nanti lihat tanggalan. Sekarang berapa Hijri nih? Oh, 12. Berarti besok sunnah puasa 13, 14, 15 setiap bulan tuh. Itu disunnahkan. Dan kalau nggak salah ada riwayat mengatakan itu puasa Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya. 13, 14, 15. Dan itu puasa pengobatan juga. Kalau itu nggak bisa puasa setiap minggu, ya puasa 13, 14, 15 setiap bulannya. Itu bagus buat kesehatan. Mau sehat, puasa. Mau sehat, puasa. Kemudian wa ba'dhuha yatakarrar fi kulli syahrin wa ba'dhuha yatakarrar fi kulli asbu'in. Ada puasa yang terulang setiap minggu. Setiap minggu sunnah. Yaitu puasa yaumul itsnin wa yaumul khamis. Puasa Senin ke Kamis. Ini sunnah setiap minggunya. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Dikatakan dzalika yaumun wulidtu fi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin aku dilahirkan. Maka puasa Nabi atas kelahirannya itu dia bersyukur kepada Allah, dia dilahirkan dan menjadi apa? Menjadi rahmatan lil alamin buat umatnya. Bahkan umatnya bisa selamat karena syafaatnya. Dia bersyukur dia puasa. Maka kita ini di bulan Maulid bikin Maulid. Bikin Maulid rasa syukur atas kelahiran Nabi. Wahabi nggak terima. Kata Wahabi kalau mau bersyukur jangan mauludan, tapi puasa. Kita balikin. Emang ada ulama bilang menunjukkan rasa gembira hanya dengan puasa. Selain puasa nggak boleh. Ada nggak? Kalau emang menunjukkan gembira itu harus puasa, selain puasa nggak boleh. Ya kalau dapat anak jangan akikah, puasa. Kenapa Nabi ngajarin akikah dapat anak? Dapat anak gembira kan? Bersyukur kan? Akikah. Potong kambing dibagi-bagi. Ya harusnya apa? Nabi ngajarin puasa aja. Itu bersyukur kan? Dapat anak, puasa. Ternyata Nabi ngajarin nggak? Ngundang tetangga, kasih makan. Berarti kan gembira itu atas suatu nikmat dari Allah bisa dengan berbagai macam cara. Di antaranya puasa. Bisa juga dengan sedekah. Kita di bulan Maulid sedekah kan? Orang datang dikasih makan. Sedekah itu. Kemudian bisa juga dengan kita bersalawat ke Nabi. Apalagi di bulan Maulid nih, saya himbau ke semua jamaah kita dan Habib Umar, himbau dari Habib Umar ini,
dari bulan Maulid dari awal Rabiul Awal sampai akhir, bikin suasana rumah, suasana nabawi. Ajak anak-anak salawat yang banyak. Ada waktu duduk sama anak, yuk kita salawatan yuk. Yang salawatan yang biasa tuh ada agak sidang gitu. Allahumma sholli bareng-bareng. Niatin kita sholawat karena di bulan Rabiul Awal. Atau kalau nggak ada waktu, yang itu setel di TV, Maulid. Setel di TV Maulid. Apalagi kalau yang punya wifi gitu kan, setel di YouTube tuh Maulid. Setiap habis Isya atau habis subuh Maulid sepanjang Rabiul Awal. Biar Nabi itu perhatian sama kita. Dia tahu nih umatnya apa. Mikirin hari raya, hari apa kelahirannya. Karena bagaimanapun Allah bersumpah dengan kelahiran Nabi loh. Dalam Al-Qur'an tuh Allah bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Wala umruka, demi umurmu wahai Muhammad. Allah pernah sumpah dengan umurnya Nabi. Dan kata ulama-ulama, Allah nggak akan sumpah dengan sesuatu kecuali itu sesuatu mulia. Berarti hidupnya Nabi apa? Mulia. Makanya sampai Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi. Subhanallah. Makanya kita ini memuliakan Nabi, bikin maulid itu ya nggak seberapa lah. Minimal kita bisa ingat sama Nabi dan Nabi bisa ngelihat kita. Akhirnya bikinin maulid. Maka di bulan maulid ini sebisa mungkin kita banyakin sedekah. Kalau bisa bikin maulid kecil-kecilan di rumah, bikin. Kayak taklim kita begini nih. Seandainya dapat taklim di mana nih? Udah kita baca maulid yuk. Nah, sedikit keluarin duit, makan deh. Ini di bulan maulid nih. Itu lebih afdal lagi. Insya Allah berkah kita memuliakan bulan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ulama di dunia ini yang melarang maulid kecuali mereka-mereka yang paling nganggap dirinya paling sunnah. Kami paling sunnah, semuanya nggak ada yang sunnah. Maulid Nabi bid'ah, nggak boleh. Nabi nggak mauludan. Ya udah saya membaca Yasin malam Jumat, bid'ah, masuk neraka. Nabi nggak yasinan. Jadi seolah-olah dia menunjukkan cinta ke Nabi padahal kagak. Cinta ke Nabi, makanya kata Syekh siapa itu? Al-Hasan itu, orang Syria. Dia bilang begini, apakah ngungkapin cinta ke Nabi itu harus pakai dalil apa? Itu ngungkapin cinta buat Nabi, apakah harus ada dalil? Mana dalilnya? Nabi lakuin apa kagak? Cinta itu nggak perlu dalil. Cinta itu perlu ungkapan, diungkapin. Ungkapin cintamu, jadi nggak usah pakai nanya dalilnya. Seperti itu, anak cinta sama Nabi, ini bulan maulid Nabi nih. Semua senang dengan kelahiran Nabi kecuali iblis. Anak mau ikut senang. Ada orang bilang, kan di bulan maulid Nabi itu kan bulan wafatnya juga. Nabi kan wafat Rabiul Awal dan lahir Rabiul Awal. Berarti kalau merayakan maulid itu merayakan kematian nih. Ya kan niatnya apaan? Niatnya merayakan kematian Nabi Maulid. Kan lucu. Seandainya kita anggap Nabi wafat dan lahir di bulan maulid. Nabi sendiri bilang, hidupku baik buat kamu, mati pun apa? Matiku pun baik buat kamu. Di mana baiknya Nabi mati, wafat? Kata Nabi itu aradu amalukum, amal kalian itu diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Jadi Nabi setiap minggu tuh diperlihatkan sama Allah amal perbuatan umatnya. In wajadtu khairan, aku kalau lihat itu baik isinya, aku bersyukur kepada Allah. Umatku berbuat baik. Kalau mereka berbuat sebaliknya, kata Nabi, aku istighfar buat kalian. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Punya Nabi, hidupnya, walaupun wafatnya apa? Masih mikirin kita. Makanya wajar kita memuliakan dia. Di hari di mana beliau apa? Dilahirkan di atas muka bumi. Yaitu di bulan Rabiul Awal. Bayangkan, maulid aja ada, orang Islam yang nggak kenal Nabi banyak. Gimana kalau maulid? Nggak ada. Lebih parah lagi. Paham kan? Maulid ada, banyak orang Islam nggak kenal Nabinya. Gimana maulid kagak ada? Logikanya kan begitu. Maulid itu bid'ah. Nggak ada. Ada maulid aja, banyak orang Islam nggak kenal Nabi. Yang dikenal cuma minuman keras pakai surat. Baca surat Quran dapat minuman keras gratis. Luar biasa nih negara nih. Na'udzubillah min dzalik. Kayak sepele, kayak ada yang gerakin emang. Biar bikin apa? Gaduh. Emang kayak ada rencanain gitu. Nggak tahu tujuannya apa. Setiap tahun begini. Sebelumnya dulu, belum lama, berapa tahun yang lalu begitu. Ya kan? Yang ulang tahun namanya Muhammad apa? Gratis, dapat minuman. Apa tujuan mereka nyerang Islam mulu? Kalau bukan ada niat-niat terselubung dan ada yang gerakin untuk mancing kemarahan umat Islam. Tapi emang agama nggak boleh dimainin. Ente boleh hina kita secara pribadi, katain kita. Cuman agama ente hina, insya Allah nyawa kita kasih.
Nggak boleh. Nabi berani di depan bawa pasukan ketika agama dihina. Cuman kalau urusan pribadi Nabi emang pemaaf. Dikatain dihina Nabi nggak pernah balas. Diludahin Nabi nggak balas ludahin, didiamin sama Nabi, didoain malah. Cuman ketika agama Allah dihina, Nabi marah. Ya seperti yang ada cerita ke antum, itu Muhajir juga tetangga Muhajir itu, anak nggak ngalamin siapa peristiwanya, cuman anda dengar. Itu ketika ada kemaksiatan di kampung, yang orang mabuk aja itu angkat golok mau bela agama, padahal lagi mabuk. Namanya apa? Girah dia ke agama kuat. Emang gue maksiat mabuk, gue dosa emang, cuman agama gue jangan dikata-katain. Itu Islam. Maka janganlah hina-hina agama, jangan sampai umat murka. Nah, bolehlah kita ini bercanda apapun yang lain, kan bisa tanya siapa di sini yang mati-mati kayak bagus, gue kasih minuman kerasnya sampai dimati di tempat, bukan mabuk lagi. Nggak apa-apa, terserah. Cuman siapa yang hafal surat dan Quran dapat minuman gratis, kan kurang ajar. Dibaca lagi di situ. Dibaca lagi yang hafal tuh. Luar biasa ya. Na'udzubillah min ghadabillah. Na'udzubillah. Sampai sini dulu. Ini adalah puasa yang dianjurkan setiap minggunya, yaitu puasa Senin dan Kamis. Nanti kita lanjut lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب تشي الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.